Baik, teman-teman, di sini ada soal, seorang pemeriksa akan memeriksa 9 kantor, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, dan I. Karena 9 kantor tersebut saling berhubungan, maka pemeriksaan dilakukan dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama, A dapat diperiksa jika sudah memeriksa C atau E. Nomor 2, C dapat diperiksa jika sudah memeriksa B dan D secara berurutan. Nomor 3, F dapat diperiksa jika sudah memeriksa A. Nomor 4, G dan F dapat diperiksa jika sudah memeriksa H. Nomor 5, H dapat diperiksa jika sudah memeriksa C. Nomor 6, I dapat diperiksa jika sudah memeriksa H atau F. Nah, pertanyaannya, jika seorang pemeriksa ingin memeriksa I, maka urutan kantor yang harus diperiksa adalah... Nah, teman-teman, kalau menemukan soal seperti ini, kita langsung lihat jawabannya saja ya, teman-teman. Jadi, setelah kita lihat jawabannya, kita cocokkan dengan ketentuan yang ada di soal. Nah, ketentuan yang ada di soal seperti ini. Nah, coba kita lihat jawaban yang A. Jawaban A itu urutannya A, C, H, F, dan I. Nah, kita lihat ketentuan yang ada di soal. Nah, ketentuannya itu A dapat diperiksa jika sudah memeriksa C atau E. Nah, ini berarti urutannya sudah salah. Karena setelah A, C, padahal A itu dapat diperiksa ketika sudah memeriksa C atau E. Maka jawaban A kita coret, skip, salah ya. Kemudian jawaban B. Jawaban B itu urutannya D, B, C, H, F, dan I. Nah, kita lihat ketentuan yang ada di soal. Ketentuan yang ada di soal itu kita coba lihat ketentuan pada nomor 2. C dapat diperiksa jika sudah memeriksa B dan D secara berurutan. Nah, di sini itu C dapat diperiksa jika sudah memeriksa B dan D secara berurutan, sedangkan di jawaban B ini yang diperiksa itu D terlebih dahulu, kemudian B. Nah, maka jawaban B itu salah, karena yang sesuai ketentuan yang betul itu kita harus memeriksa B, D, kemudian baru C. Nah, jadi jawaban poin B kita coret. Kemudian jawaban C. Jawaban C itu urutannya B, C, H, F, dan I. Nah, kita lihat lagi ketentuan yang ada di soal, yaitu C dapat diperiksa jika sudah memeriksa B dan D berurutan. Nah, di sini itu setelah B langsung C yang diperiksa. Maka jawaban C salah juga, karena setelah B itu harus D, kemudian C. Nah, kemudian kita ke jawaban D. Jawaban D itu B, D, C, H, dan I. Nah, ini sudah sesuai dengan ketentuan yang ada di soal, yaitu setelah B, D, kemudian C. Nah, karena C itu dapat diperiksa ketika B dan D sudah diperiksa secara berurutan. Namun kita lompati dulu, kita lihat jawaban yang E. Jawaban yang E itu urutannya D, C, B, H, F, dan I. Nah, di sini sudah diketahui bahwa C itu dapat diperiksa ketika sudah memeriksa B dan D secara berurutan, sedangkan urutannya pada jawaban E itu D, C, dan B. Nah, ini sudah pasti salah karena tidak sesuai dengan ketentuan soal. Maka dari jawaban A sampai E ini yang paling tepat itu yaitu jawaban yang D ya, teman-teman. Jadi teman-teman ketika menemukan soal seperti ini tuh sebenarnya nggak usah kita bikin urutannya secara detail. Kita cukup lihat ketentuan yang ada di soal, kemudian kita cocokkan di jawabannya.
Nah, jadi kita bisa bacanya itu langsung lompat-lompat. Sehingga ketika jawaban yang dirasa memang sudah tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di soal, kita langsung coret saja teman-teman. Nah, nanti kita tandai ketika jawaban tersebut sesuai dengan ketentuan soal. Nah, biasanya nggak cuma dari ketentuan nomor 1 ataupun nomor 2 saja teman-teman. Jadi biasanya kita dikecoh lagi dengan ketentuan dari nomor 3 sampai 6. Namun itu sebenarnya tidak terlalu bermasalah asal teman-teman sudah paham kuncinya dan kita sudah bisa mengeliminasi beberapa jawaban yang memang tidak sesuai dengan ketentuan soal. Jadi teman-teman, intinya ketika menemui soal seperti ini, teman-teman perhatikan antara jawaban yang ada di soal dengan ketentuan yang ada di soal ya teman-teman.